Assalamualaikum. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat dan semangat. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji, adil, dan bijaksana. Dengan belajar sifat adil dan bijaksana, kita akan mudah mempraktikkan sifat terpuji, adil, dan bijaksana ini dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama adalah melalui kegiatan pengamatan, kalian semua akan dapat menerapkan sifat adil dan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Melalui diskusi kelompok nanti, kalian mampu menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan sifat adil dan bijaksana dengan benar. Melalui kegiatan observasi, kalian dapat mengkomunikasikan pengalaman dalam menerapkan sifat adil dan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Coba kalian amati gambar berikut. Apakah pernah kalian mengetahui hal yang seperti ini? Oke, kita lanjut. Dari kedua gambar tersebut, manakah sifat yang paling benar? A ataukah B? Oke, pasti yang B ya. Yuk, kita amati bersama video pembelajaran berikut. Nabi Sulaiman adalah salah seorang putra dari Nabi Daud alaihi salam. Sejak ia berusia 11 tahun, Nabi Sulaiman sudah menampakkan tanda-tanda kecerdasan, kepandaian berpikir, serta ketelitian di dalam mempertimbangkan dan mengambil suatu keputusan. Sewaktu Nabi Daud menduduki tahta kerajaan Bani Israel, Nabi Sulaiman selalu mendampinginya dalam setiap sidang peradilan yang diadakan untuk menangani perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat. Ia sengaja dibawa oleh Nabi Daud menghadiri sidang peradilan untuk mendampingi dan menyiapkannya sebagai putra mahkota yang akan menggantikan Nabi Daud memimpin kerajaan. Karena memang Sulaimanlah yang terpandai di antara sesama saudaranya yang lebih tua. Suatu peristiwa yang menunjukkan kecerdasan dan kewibawaan Nabi Sulaiman terjadi pada salah satu sidang peradilan yang ia turut menghadirinya. Dalam persidangan itu, dua orang datang mengadu meminta Nabi Daud mengadili perkara mereka. Salah satu dari mereka mengaku bahwa kebun tanamannya telah dimasuki oleh kambing ternak tetangganya di waktu malam, yang mengakibatkan tanamannya rusak dan mati. Padahal kebun tanaman itu sudah dirawat begitu lama hingga mendekati masa panennya. Tetangga yang diadukannya itu juga mengakui bahwa memang hewan ternaknya lah yang merusak kebun tetangganya itu. Dalam perkara tersebut, Nabi Daud memutuskan bahwa sebagai ganti rugi yang diderita oleh pemilik kebun yang mengakibatkan tanamannya mati, maka pemilik kambing itu harus menyerahkan binatang ternaknya kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi yang disebabkan oleh kelalaiannya dalam menjaga binatang ternaknya. Namun pemilik hewan ternak merasa kurang puas akan keputusan yang dibuat oleh Nabi Daud itu. Nabi Sulaiman juga menganggap keputusan ayahnya kurang tepat. Berkatalah ia kepada Nabi Daud, "Wahai ayahku, mohon maaf sebelumnya. Tapi menurut pertimbanganku, keputusan itu seharusnya berbunyi demikian. Berikanlah hewan ternaknya kepada pemilik kebun yang telah mati tanamannya, dan ia juga dapat mengambil hasilnya untuk keperluannya. Sedangkan kebun yang telah mati itu juga diserahkan kepada pemilik hewan ternak untuk ditanami kembali sampai keadaan asalnya.
Kemudian masing-masing menerima kembali miliknya, sehingga tidak ada pihak yang mendapat keuntungan atau kerugian lebih dari yang seharusnya. Keputusan yang diusulkan oleh Nabi Sulaiman itu diterima baik oleh kedua orang tersebut, dan orang-orang yang menghadiri sidang itu merasa kagum terhadap kecerdasan dan kepandaian Nabi Sulaiman walaupun masih muda usianya. Tapi ia telah menunjukkan kematangan berpikir dan keberanian mengeluarkan pendapat walaupun tidak sesuai dengan pendapat ayahnya. Demikianlah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang adil dan bijaksana sejak kecil. Di video selanjutnya akan dikisahkan bagaimana Nabi Sulaiman menjadi raja menggantikan Nabi Daud. Nantikan kisahnya hanya di channel YouTube Anak Muslim.
Oke. Pelajaran apa yang sudah kalian ambil dari pengamatan video yang tadi? Oke, hari ini kita akan membahas adalah sifat adil. Menurut bahasa, adil artinya tidak berat sebelah atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menurut istilah, adalah suatu sikap mutlak yang tidak menunjukkan suatu kecondongan suka atau marah. Jadi dapat dipahami ya, di sini dijelaskan sifat adil secara bahasa dan secara istilah. Berlaku adil dalam Islam itu terbagi menjadi 3 macam. Berlaku adil kepada Allah, yang kedua, berlaku adil terhadap manusia, yang ketiga, berlaku adil terhadap keluarga. Yuk kita bahas satu persatu. Berlaku adil kepada Allah, yakni dengan tidak mempersekutukannya, mentaati perintahnya, dan tidak melanggar larangan dan mensyukuri nikmatnya. Ini adalah berperilaku adil kepada Allah. Yang kedua, berperilaku adil terhadap manusia, yakni misalnya berperilaku adil dan menetapkan hukum terhadap manusia. Harus benar-benar adil. Yang ketiga, berlaku adil terhadap keluarga, yakni tidak ada rasa pilih kasih dalam keluarga. Islam mengajarkan umatnya untuk berbuat adil dan keadilan. Harus ditegakkan di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Allah berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan. Lawan kata dari adil adalah zolim. Zolim artinya tidak memperhatikan atau melanggar atau mengambil hak orang lain seperti halnya mencuri. Allah dan Rasul-Nya melarang kita berbuat zolim. Sekarang kita pelajari manfaat bersifat adil. Manfaat bersifat adil yang dapat kita peroleh adalah 1. Mendatangkan ridho Allah. Yang kedua, memperoleh keberkahan hidup. Yang ketiga, mendapatkan kebahagiaan batin. Yang keempat, disenangi banyak orang. Yang kelima, mendapatkan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Yang keenam, mewujudkan masyarakat yang tentram, aman, dan damai. Oke, kalau kita ingin tahu manfaatnya, maka kita harus bersifat adil dimanapun kita berada. Oke, selanjutnya yang kita pelajari adalah bijaksana. Yuk, kita belajar bersama-sama. Bijaksana artinya selalu menggunakan akal budinya dengan berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Bisa juga berarti cermat dan teliti serta berhati-hati. Bijaksana juga disebut juga al-hikmah, yaitu perkataan yang benar dan pasti atau perbuatan yang tepat lagi tegas diiringi dengan dalil yang mengungkapkan kebenaran. Agar dapat berlaku bijaksana, kamu harus 1. Berpikir yang benar. Yang kedua, berusaha untuk menyusun rencana untuk berbuat kebaikan. Yang ketiga, menghindari perbuatan yang dilarang Allah. Yang keempat, berkata yang benar sesuai dengan kondisi yang ada. Berarti intinya adalah berbicara sesuai dengan fakta. Ciri orang yang bijaksana. Yuk kita pelajari ciri-ciri orang yang bijaksana. Adakah di sekitar kalian? 1. Memiliki ilmu yang dapat memisahkan antara hak dan yang batil. Memisahkan antara yang benar dan yang salah. Yang kedua, memiliki jiwa yang matang. Orang yang bijaksana pasti memiliki jiwa yang matang. Yang ketiga, berperilaku terpuji agar orang lain dapat meneladaninya. Kerugian jika kita tidak bersikap bijaksana. 1. Dicemooh orang. Yang kedua, tidak disukai orang atau teman.
Yang ketiga, dapat menyakiti orang lain. Ini bahaya ya, jika kita tidak bersikap bijaksana. Kita akan merugikan orang lain serta menyakiti orang lain. Oke anak-anak, sampai di sini pembelajaran tentang akhlak terpuji hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu dimudahkan oleh Allah dalam belajar. Ustazah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.